Hai, welcome to my class bersama saya Enos. Selamat datang di RX Channel. Dan kali ini saya ditemani oleh Kartika dan Kak Imran. Kami akan membawakan materi farmakologi sistem saraf otonom. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Semangat belajar! Berikut materi sistem saraf otonom. Apa itu sistem saraf otonom? Apa sih sistem saraf otonom itu? Jadi sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf perifer yang sebagian besar bertindak independen dari kontrol sadar atau sengaja dan terdiri dari saraf di otot jantung, otot polos, eksokrin, dan kelenjar endokrin. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Adapun susunan saraf otonom terdiri atas saraf dan simpul saraf, ganglia dan ganglion, di mana susunan saraf otonom bekerja menurut aturannya sendiri atau tidak kita sadari. Apa fungsi dari sistem saraf otonom? Fungsi dari sistem saraf otonom yaitu mengatur secara otomatis keseimbangan fisiologis organisme, misalnya suhu badan, tekanan, peredaran darah, pernafasan, dan sebagainya. Kemudian ada mekanisme obat dan golongan obat. Yang pertama itu ada parasimpatis. Bagian yang pertama itu ada agonis kolinergik atau parasimpatomimetik. Terbagi dua, yang pertama itu ada agonis kolinergik langsung, mempunyai aksi langsung pada reseptor asetilkolin, muskarinik, dan nikotinik. Adapun contoh obatnya yaitu betanekol, kobakol, pilokarpin pada reseptor muskarinik dan nikotinik, latelin, epibatidin pada reseptor nikotinik. Lalu pada bagian yang kedua itu ada agonis kolinergik tidak langsung, yang terbagi menjadi dua, yaitu inhibitor kolinesterase reversibel, yaitu menghambat dengan berkompetisi dengan asetilkolinesterase pada sisi enzim. Contoh obatnya yaitu fisostigmin, neostigmin, prostigmin, dan pridostigmin. Kemudian yang kedua itu ada inhibitor kolinesterase irreversibel. Gugus OH pada enzim asetilkolinesterase menjadi tidak aktif secara terbalikan. Contoh obatnya yaitu ecostiophat dan isofluorofat. Kemudian ada antagonis kolinergik atau parasimpatolitik, terbagi tiga. Yang pertama yaitu muskarinik reseptor blocking agent, yaitu menghambat secara kompetitif reseptor asetilkolin muskarinik. Contoh obatnya yaitu atropin, skopolamin, ipotropin, dan pirensepin. Yang kedua ada neuromuscular blocking agent, terbagi dua. Yang pertama ada non-depolarisasi, berinteraksi dengan reseptor nikotinik untuk mencegah pengikatan asetilkolin. Contoh obatnya yaitu atracurium dan mifacurium. Kemudian yang kedua itu ada depolarisasi, melekat pada reseptor nikotinik dan bekerja menyerupai asetilkolin. Contoh obatnya yaitu suxametonium dan decametonium. Yang ketiga ada ganglion blocking agent, yaitu menghambat aksi asetilkolin dan nikotinik serta memiliki efek serupa pada semua ganglia otonom. Contoh obatnya yaitu hexametonium dan micamilamine. Kemudian masuk pada syaraf simpatis. Yang pertama itu ada agonis adrenergic atau simpatomimetik, terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada adrenergic langsung, yang terbagi juga. Yang pertama ada agonis reseptor alfa 1, berkaitan dengan reseptornya dan mengaktifasi reseptor alfa 1. Contoh obatnya yaitu phenylverin, minodrin, dan metoksamin. Kemudian yang kedua ada agonis reseptor alfa 2, berkaitan
dengan reseptornya dan mengaktifasi reseptor alfa 2, mengaktifasi feedback negatif sehingga produksi neurotransmitter berkurang. Contoh obatnya yaitu clonidine, methyldopa, gonfasin, dan guanabens. Kemudian masuk pada agonis reseptor beta 1 berikatan dengan reseptornya dan mengaktifasi reseptor beta 1. Contoh obatnya yaitu dopamine dan dopamin. Kemudian ada agonis reseptor beta 2 berikatan dengan reseptor beta 2. Contoh obatnya yaitu soetarin. Kemudian ada agonis reseptor beta non selektif berikatan dengan reseptor beta 1 dan beta 2. Contoh obatnya yaitu isoproterenol. Kemudian ada mixed acting simpatomimetik berkaitan dengan reseptor beta 1 dan alfa 2. Contoh obatnya yaitu pseudoephedrine, phenylpropanolamin, norepinephrine, ephedrine, dan epinephrine. Kemudian masuk pada bagian yang kedua yaitu adrenergik tidak langsung, yaitu yang pertama amfetamin lain meningkatkan pelepasan norepinefrin dari persinap dan menghambat enzim MAO. Contoh obatnya yaitu amfetamin. Yang kedua ada katekolamin reuptake inhibitor, yaitu menghambat pengambilan kembali Na dari celah sinaps. Contoh obatnya yaitu atomoxetin dan reboxetin. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua yaitu antagonis adrenergik atau simpatolitik. Yang pertama itu ada antagonis reseptor A blocker. Yang pertama itu ada A blocker non selektif, berkompetisi dengan neurotransmitter untuk menduduki reseptornya. Contoh obatnya yaitu fentolamin, tolasolin, phenoxybenzamin. Yang kedua ada A1 blocker, berkompetisi dengan neurotransmitter untuk menduduki reseptor alfa 1. Contoh obatnya yaitu prososin, doxazosin, trimazosin, dan bunazosin. Kemudian yang kedua kita masuk pada antagonis reseptor beta 1 beta blocker. Yang pertama itu ada beta blocker non selektif, berkompetisi dengan neurotransmitter untuk menduduki reseptornya. Contoh obatnya yaitu carteolol, carvedilol, labetalol, nadolol, propanolol, dan timolol. Kemudian yang kedua ada beta 1 blocker, berkompetisi dengan neurotransmitter untuk menduduki reseptornya. Contoh obatnya yaitu acebutolol, atenolol, betaxolol, dan bisoprolol. Lalu pada bagian yang ketiga ada antagonis reseptor AB, alfa, dan beta blocker. Yang pertama itu ada beta blocker non selektif, berkompetisi dengan neurotransmitter untuk menduduki reseptornya. Contoh obatnya yaitu carteolol, carvedilol, dan labetalol.